Hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negara orang. Kata siapa? Hujan air aja capek. Ibarat kata di negeri sendiri susah nyari kerja, itu udah hujan batu dapat. Makanya belum mau balik Indonesia, biarpun saya sudah di sini 8 tahun, yang di Selangor 3 tahun. Patut kita bersyukur, mensyukuri ya, kita masih diberi kesempatan bekerja di Malaysia nih. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman mengurangi. Malaysia tuh bukan orang Indonesia aja lah ya, dari negara mana-mana datang ke sini merantau. Kak Yung kerja apa di Malaysia? Nyamban dek Kak Yung, Kak ahli profesi, orang Kak Yung cetak-cetak lori, Kak Yung mat benda ramai, Kalian anak-anak muda yang terlahir dari keluarga miskin di Indonesia, pergi kalian ke luar negeri. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga senantiasa dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, amin. Nah teman-teman, di sini ada seorang tenaga kerja Indonesia, katanya lari, cabut ya, kabur saja ke luar negara kalau kamu miskin. Jangan di Indonesia karena tak akan boleh berkembang dan tetap akan miskin saja, katanya gitu ya. Oke, nampaknya macam keras sikit lah perkataan dia, tapi memang betul juga. Oke, so kita dengarkan apa yang dikatakannya. Nah, ini adalah salah satu kenapa orang itu banyak yang kerja ke luar negara termasuk ke Malaysia. Tapi ini buat kalian kalau orang Indonesia mau ke Malaysia ini, pastikan jangan kosongan ya, karena tak tenang hidup kalian kalau kalian tak ada dokumen ya. Oke, so teman-teman kita dengarkan ya. Nampak kakak ini macam marah ya. Pokoknya disarankan buat kalian anak-anak muda yang terlahir dari keluarga miskin di Indonesia, pergi kalian ke luar negeri, kerja di luar negeri. Di Indonesia, di luar negeri itu sama, orang miskin sama-sama tidak dihargai, kerja juga sama-sama 30 hari, tapi gajinya lebih manusiawi. Pergi nggak kalian kerja di luar negeri? Minus nggak ketemu keluarga tuh nggak apa-apa, yang penting komunikasi ada. Daripada sampai tua nggak punya apa-apa, pergi nggak? Hujan batu di negeri sendiri lebih baik daripada hujan emas di negara orang. Kata siapa? Hujan air aja capek, becek, banjir, ini hujan batu, babak belur kita, nggak mau. Lagian ngapain milih hujan batu kalau kita lihat di negara orang hujannya emas? Ambil kalau mampu, jangan nadahin batu melulu. Pepatah orang zaman dulu yang belum ngerti kehidupan zaman sekarang, jangan jadi patokan. Lagian ini dibuat kayaknya buat orang-orang yang mau pindah, bukan buat orang-orang yang kerja, nyari rezeki, nyari makan, lalu hasilnya dibawa pulang. Ibarat kata di negeri sendiri susah nyari kerja, itu udah hujan batu. Dapat kerja gaji kecil itu dapat batu. Gajinya nggak cukup untuk biaya hidup, itu udah bukan hujan lagi, itu batu gelondongan datang dari pegunungan, asal kamu tahu. Saya guys, sudah cari kerjaan susah, mau Tenan yuk, tenan, aku setuju karo Riko yuk. Betul ya, apa yang kakak ini cakap betul sekali ya. Tak salah apa yang kakak ini cakap. Jadi itulah ya, patut kita bersyukur, mensyukuri ya, kita masih diberi kesempatan bekerja di Malaysia nih. Betul ya, dia ini cakap fakta nih, kakak ini cakap. Walaupun kadang-kadang kita dengar macam bukan merendahkan negara sendiri, tak. Tapi inilah faktanya. Kita bersyukur ya, diberi kesempatan, masih boleh bekerja di Malaysia nih. Kita cari duit, kita kumpulkan. Betul. Inilah fakta. Saya makanya belum mau balik Indonesia, biarpun saya sudah di sini 8 tahun, yang di Selangor 3 tahun. Meskipun anak saya dua-duanya sudah selesai kuliah, sudah bekerja, dapat kerjaan, sudah dua-duanya, yang satu sudah rumah tangga, tapi saya masih malas balik Indonesia. Kenapa? Karena di Malaysia itu biar sebagai rakyat kecil ya, mau makan apa, mau beli apa, dan tinggal apa itu masih bisa makan cukup dan masih banyak itu. Kalau di Indonesia ya guys, sudah cari kerjaan susah, mau makan, jangankan makan ayam, makan nasi aja susah guys. Ini fakta mengatakan. Nah,
namanya negara-negara besar, tapi kehidupannya rakyatnya kecil itu masih serba kekurangan. Beda di Malaysia, kalau sudah selesai sekolah, nah apalagi sudah lulusan apa ya, seperti kalau di Indonesia SMK ya, langsung bisa kerja, dapat kerjaan enak di Malaysia. Nah, makanya banyak orang-orang di Indonesia tidak pulang ke Indonesia, ada yang langsung sampai di sini jadi orang Malaysia loh. Itulah Indonesia dengan Malaysia perbedaannya. Enak di Malaysia, aman, nyaman. Memang saya tuh Indonesia adalah negara kelahiran saya, tapi beda hidup di Malaysia tuh aman, nyaman, dan banyak peluang-peluang kerja, mau kerja kasar, mau kerja apa, tak ada beda, tak ada orang. Kalau di Indonesia cari kerjaan susah, lagi apa barang mahal, wis toh. Semangat anak rata. Ayo yang merasa komen di bawah ya. Oke teman-teman ya, walaupun katanya hujan batu di negara sendiri lebih baik daripada hujan emas di negara orang. Nah ini ya tak berlaku juga lah ketika negara kita di Indonesia sana. Oke, so ada yang tanyakan, memang betul-betul tak ada kerja ke Sari di negara korang tuh? Gitu ya. Sebenarnya ada ya korang, ada juga kalau dicari. Tapi ya ada tapinya kan. Ada tapi gajinya tuh sedikit dan ngam-ngam saja. Nah ini pernah ya, dekat kota Medan tahu. Saya Medan Dendaya, dekat situ ada satu supermarket ya besar juga lah ya, namanya Irian Supermarket. Kalau orang Medan tahu lah ya. Nah pernah Sari tanya kasirnya di sana, dia cakap gajinya itu di sana ya 1 tahun lepas lah Sari balik ya, katanya gaji itu 1 juta, dari 800.000 ke 1 juta ya, tak sampai 200 ringgit. Bayangkan untuk 1 bulan tahu. Apa-apa di sana bukannya murah juga ya, barang-barang pun harganya ya sama juga macam di Malaysia ini. Ya harga biasa ya, bahkan ada juga yang lebih mahal, contohnya minyak goreng kan. Nah, tak sampai 200 ringgit, korang bayangkan, teruk kali kan. Mau makan pun tak cukup, lagi mau beli apa-apa, mau tabung, mau buat bisnis, taklah mungkin kan. Nah itulah kenapa tadi kakak itu katanya, kabur nggak kalian? Kalau kalian miskin, tak boleh di Indonesia saja, pergi ke luar negara ya, cari kerja, dapatkan uang ya, gitu. Oke, sebenarnya kalau orang Indonesia sekarang pilihannya banyak ya, ke luar negara, bukan hanya di Malaysia saja. Kalau mau jadi pembantu rumah tangga, pergi ke Hong Kong, ke Taiwan. Kalau kerja-kerja kilang, pabrik gitu, pergi ke Korea, ke Jepang ya. Nah, ada juga pilihan lainnya ke Malaysia. Oke, so ya itu ya. Dulu pun dah ada wacana apa ya katanya, kabur aja dulu. Kabur, disuruh kabur. Ya, ini memang fakta betul. Walaupun kerja yang macam tinggi pun ya, yang udah kuliah lah di orang, dah college kan, tapi tetap juga sana gajinya tak sebanding dengan biaya universitinya yang mahal. Jadi ya lebih baik ke luar negara ya. Makanya itu juga ramai orang-orang pintar di Indonesia itu memang dah lari, dah pergi ke Singapura ya, jadi PR Singapura, bahkan ada juga yang dah tukar kewarganegaraan dekat sana. Nah gitu ya. Oke, kita dengarkan lagi ya. Kak Yung kerja apa di Malaysia? Nyamban dek Kak Yung, Kak ahli profesi, Orang Kak Yung cetak-cetak lori, Kak Yung mat bendera ya. Mat bendera. Perempuan pun kerja Padung gaji panas Kak ya. Yung 8 juta dek di bulan ya. 8 juta dek di bulan. Kalau tak kira OT lah ni. Punya tak kira OT, 8 juta lebih dek. Kadang mumpuk 30 juta dek. Ya, bang. Bagi awak kah yang nak tutamang Malaysia, KDM juga yo. Ada bu yang nak tua dari Malaysia, KDM cil kayo.
Nyamban juga mangai Malaysia kerja mak-mak beneran mumpuk peng 8 juta. Yang damang-damang Malaysia DM juga yung mah. Yang kena jawab PDM cika yung. Nyamban. Oke, so kakak ini orang Aceh ya, katanya gajinya 8 juta, oke 1.600 macam itu. Nah, dia seorang perempuan pun kerja panas-panas, terik macam ini pun mereka lakukan. Bahkan saya ada tengok orang Indonesia terpaksa juga pergi kerja ke Malaysia itu kerja kelapa sawit tau. Perempuan kerja kelapa sawit, wow luar biasa ya. Sudah 5 tahun di Malaysia, biasa banyak yang nanya, Bang enak nggak sih tinggal di Malaysia gitu ya. Kalau aku sih jawab, pasti aku jawab enak, malahan enak banget ya tinggal di Malaysia. Yang paling enaknya itu adalah pas gajian, karena gaji di sini ya lumayan besar kalau menurut aku sih. Ibaratnya tuh kalau untuk gaya hidup itu udah lebih, terus boleh menabung, makan juga udah lebih, dan ya menurut aku enak. Terus biasanya ada orang yang tanya, Bang kalau misalnya biaya hidup di Malaysia gimana? Kalau aku boleh jawab ya tergantung kita masing-masing gimana gaya hidup kalian, dan tergantung tujuan kalian. Kalau misalnya kalian gajinya tinggi besar tapi gaya hidup kalian juga nggak seimbang ya, lebih besar daripada gaji kalian, ya percuma gaji besar, nggak ada yang tersisa di akhir bulan. Dan makanya aku bilang itu semua tergantung. Kalau ada yang nanya, Bang gimana kalau makan di sana? Makan masih banyak juga sih yang murah. Kalau mau lebih hemat lagi, masak loh menurut aku. Masak bisa lebih menekan budget uang makan per bulan. Jadi sekian aja sih ceritaku. Kalau gitu aku ciao dulu, bye-bye. Apakah bekerja di Malaysia itu menyenangkan? Jawabannya yes, jika kamu memiliki permit resmi dan identitas yang sah. Apakah kamu selama bekerja di Malaysia pernah ditindas oleh majikan? Pernah diperlakukan tidak baik oleh bos? Jawabannya pasti pernah. Nah, kenapa kita wajib memiliki dokumen yang sah untuk bekerja di Malaysia? Dengan permit resmi, pekerja dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia, memastikan hak-hak pekerja seperti gaji yang layak, jam kerja, dan hari libur terpenuhi. Lalu perlindungan dari eksploitasi. Pekerja ilegal rentan menjadi korban penipuan, bayaran rendah, atau perlakuan tidak manusiawi. Permit resmi menjamin akses layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Nah, jika kamu ingin aman bekerja di Malaysia, jangan kamu masuk secara haram ke negara orang. Video ini bukan untuk mengajak kalian orang Indonesia untuk kerja ke Malaysia ini ya. Karena ya apalagi kalau kalian mau kosongan di Malaysia ini memang tak enak ya. Kalau dikatakan enak ya tak betul tuh ya. Karena di Malaysia ini kalian hanya gaji sebenarnya kalau kosongan mungkin gaji-gaji di bawah basic. Terkadang majikan boleh bagi ya, tapi kalau kalian punya dokumen yang sah ya, kerja daripada PT yang sah di Indonesia itu, lalu datang ke sini, macam contohnya kerja sawit ya, ada juga kerja kontrak, pembantu rumah tangga, gaji kalian itu boleh dapat gaji standar ya 1.700 gitu, lebih bahkan. Jadi kalau kalian kemana-mana pun, contohnya mau liburan, jalan-jalan ke KL, tak perlu takut, tak perlu risau, karena kalau kalian punya dokumen, santai aja. Ada Pak Polisi misalnya di sini, ya bagi tahu kalian punya permit kerja. Kalau lengkap semuanya, niscaya tak ada pun dikacaukan. Tapi kalau ya kalian kosongan, ya siap-siaplah kena tangkap kapanpun berada ya. Oke teman-teman, so video ini bukan suatu ajakan ya, karena orang Malaysia tak suka juga untuk orang Indonesia, apalagi yang dah kerja di sini mau datang lalu tongkang, apa segala macam, sangat-sangat merugikan negara Malaysia sebenarnya ya. Oke? Jadi saya ceritain lah sama teman saya ini, saya ceritain bahwa di Malaysia itu kerja itu sebenarnya itu enak, banyak kelebihannya. Nomor satu, kenapa bukan saya saja, banyak teman-teman memilih negara Malaysia. Kenapa enggak mau ke Hong Kong, Taiwan, atau ke mana? Kenapa kok memilih Malaysia? Yang nomor satu jawabannya itu bahasa. Bahasa itu hampir mirip sama, hampir sama. Jadi kita itu mengurangi risiko kesalahpahaman.
kesalahpahaman, mengurangi resiko kesalahpahaman. Kalau kamu kerja di Taiwan ndak pandai ngomong Cina, ni hao ma, ngomong apa? ngomong apa orang ini? Ni hao ma. Apalagi kalau berhitung, sanse liu ji pak, pening kepala kau, mumet kepala kamu, ya kan? Kalau yang nggak tahu loh ya, yang nggak tahu, kalau di Malaysia sama, berhitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama saja. Yang kedua itu makanan. Makanan itu hampir sama. Makanan hampir sama kayak di Indonesia. Dan harganya loh ya, harganya itu kurang lebih juga sama, tetapi Indonesia di kota loh ya, bukan yang di kampung lah. Kayak di kota-kota besar kayak Surabaya, Jakarta, kurang lebih sama harganya. Bener. Contoh satu porsi makanan di Malaysia, satu porsi makanan ada ayamnya gitu ya, kurang lebih 8 sampai 10 ringgit. Kalau uang Indonesia ya 30-35 ribu, ya seperti itu, kurang lebihnya sama. Dan kenapa orang-orang TKI Malaysia bisa kerasan, bisa tahan kerja di Malaysia sini? Yang paling penting orangnya itu ramah-ramah. Orang Malaysia itu ramah-ramah. Orang Melayu kah, orang Cina, orang India itu ramah-ramah orangnya dan sangat menghargai tenaga kita. Asalkan kita ndak ndak buat masalah loh ya. Maksudnya itu kita bener-bener kerja itu pasti diacungi jempol gini. Bener. Saya ndak nipu. Memang bener seperti itu. Tanya saja orang-orang yang sudah kerja di sini sudah lama kan. Dan satu lagi ya, di sini itu toleransinya itu tinggi, Bos. Toleransinya itu tinggi. Jadi kamu di sini kan ya banyak kan kayak Tionghoa, Kristen, Islam. Bang, kerja di Malaysia enak nggak sih? Nggak enak. Jangan datang ke sini ya. Ya enak lah. Kalau nggak enak kenapa aku sampai 12 tahun di sini, guys, ya kan? Enak lah. Makanya aku sempat bilang ya di video sebelumnya juga, kalau mau ke sini ya bukan ke Malaysia aja lah ya. Pokoknya di negara manapun kalian mau merantau, sebelum kalian tuh ngurus semuanya, siapin mental dulu guys ya. Mental tuh lebih penting dari segalanya ya. Kalau lu tuh mentalnya alah dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, aduh, nggak usah merantau ya. Nggak usah merantau, di rumah aja sama bapak kalian tuh, nggak usah datang ke Malaysia ya. Aku di sini tuh apa yang nggak enaknya di sini kan? Apa coba kalian tebak apa yang nggak enaknya di sini? Selagi kita di sini tuh mengikuti prosedur ya, mengikuti prosedur, masuk secara resmi ya, nggak ilegal. Enak-enak aja guys ya, kita kerja tenang ya kan, gaji setiap bulan ya kan, kita cuti seminggu sekali, mau jalan kemana aja bebas kalau kita punya dokumen. Apa yang nggak enaknya? Temen di sini juga banyak orang Indonesia ya kan, ya walaupun di Malaysia tuh bukan orang Indonesia aja lah ya, dari negara mana-mana datang ke sini merantau. Kalau memang datang ke Malaysia itu nggak enak, kenapa mereka itu sampai datang ke sini? Ya, selain duitnya ringgit itu ya, selain duit ringgitnya tuh kuat ya, tinggi. Ya di sini kita kayak bukan merasa di luar negeri gitu loh guys ya. Di sini tuh kita kayak masih di Indonesia ya. Bukan gimana ya? Kalau di sini tuh kayak menurut aku vibes-nya tuh masih kayak di Indonesia, pokoknya daerah Sumatera kayak gitulah. Apalagi aku tuh kerjanya daerah kampung gitu kan. Menurut aku is okay ya, yang penting kita tuh jaga adab, attitude ya, terus naati peraturan, dan kita tuh jangan sombong di sini. Itu udahlah paling aman di sini guys ya. Jangan tanya enak apa enggaknya kerja di sini. Enak.
Tapi tebelin mental kalian dulu sebelum datang ke Malaysia. Itu aja pesan aku. Ya. Mana itu sebenarnya alasan kenapa ya banyak yang kerja di Malaysia itu daripada negara-negara lain, contohnya ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Jepang, ke Korea. Tapi sekarang sudah ramai lah ya, saya tengok orang Indonesia ada pergi ke sana ya. Oke, nah satu diantaranya adalah ya kendala bahasa juga. Kalau ke negara-negara lain itu kan bahasanya berbeza dengan bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris pula. Ke Hong Kong kena cakap Cantonese, ke Taiwan kena cakap Mandarin, ke Korea kena cakap Korea, ke Jepun, ke Jepang kena cakap bahasa Jepang ya. Nah, tapi kalau ke Malaysia bahasa Melayu ya kurang lebih saja. Jadi orang Indonesia boleh juga diorang faham apa yang orang Melayu katakan, orang Melayu pun orang Malaysia boleh juga faham dengan orang Indonesia bila bercakap. Nah, itulah ya antara dua sebabnya, yaitu biayanya juga ya. Nah, biaya datang ke Malaysia ini lebih murah karena tak lama sangat belajar mungkin. Contohnya jadi pembantu rumah kan. Diorang hanya belajar macam mana kerja rumah ya, macam mana basic belajar bahasa Melayu sikit je kan. Jadi tak lama sangat, jadi harga pun itu murah. Tapi kalau ke luar negara kena cakap Hong Kong ya, kena cakap Mandarin lagi, itu perlu waktu yang cukup lebih lama ya. Ada yang 6 bulan saya tengok sampai 1 tahun baru mereka boleh tahu belajar bahasa daripada negara itu. So ya itu saya tengok kawan saya sampai 30-40 juta tahu untuk berangkat ke luar negara sana. Nah itu ya. Nah banyaklah lagi antara sebabnya, tapi itulah mungkin yang mostly diorang pilih lebih ke Malaysia gitu. Oke teman-teman, nah di sini Sari mau bertanya ini, sebab kan saya ada tengok kan, ada sebelum kita mungkin bahas di next videonya, tapi Sari mau tanggapan korang lah ya tentang hal ini. Nah supaya nanti jadi referensi Sari untuk bahas di next videonya ya. Oke Nah katanya Indonesia mau cadangkan nurse ya, perawat daripada Indonesia supaya boleh bekerja di Malaysia ini. Korang ada tahu tak beritanya itu? Tadi pagi saya ada dengar beritanya itu, Indonesia yang cadangkan ya, Malaysia belum ada cakap apa-apa. Nah, menurut kalian sebagai orang Malaysia, bagaimana komentar korang? Nah, tapi di next videonya baru kita akan bahas ya. Nah, korang boleh berikan komentarnya dulu di bawah. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah support Sari. So see you on my next video with me, Sari Ting Ting. Bye!